Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Alhamdulillah wa innal hamdalillah نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah khutbah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi atas berbagai macam nikmat yang terus Allah berikan kepada kita. Mata yang masih mampu untuk melihat dengan semestinya, mulut yang dimampukan oleh Allah untuk terus berbicara, bahkan jemari-jemari kita yang masih dapat bergerak sesuai keinginan kita, yang semua ini bahkan dengan nikmat yang lain yang kata Allah kalau kita mencoba menghitung nikmat-nikmat tersebut la tuhsuha, tak akan pernah mampu kita menghitung besarnya nikmat Allah. Maka tentunya hadirnya kita pada siang hari ini menuju salah satu panggilan Allah, mudah-mudahan bagian dari cara kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, sehingga Allah akan tambahkan kembali nikmatnya untuk kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini Al-Khatib berwasiat khususnya kepada diri Al-Khatib dan umumnya kepada para jemaah, marilah kita menjaga dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Iman dan takwa yang dapat menumbuhkan amal saleh yang nyata sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita semua insyaallah memahami tentang hal yang berkaitan dengan hukum sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Begitupun kita paham bahwa dunia yang kita tempati ini bukanlah selamanya. Maka salah satu doa yang kita sampaikan pun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada kehidupan dunia dan ada kehidupan akhirat. Maka nanti di akhirat pun sama dengan kehidupan dunia. Dunia kita lihat ada orang yang berbahagia, ada orang yang sengsara, dan semua kesengsaraan atau kebahagiaan itu adalah akibat dari apa yang dilakukannya. Maka Al-Quran pun menggambarkan kepada kita bahwasanya dalam surat Al-Muddathir 39 disampaikan bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Tiap-tiap diri itu nanti para jam rahimakumullah bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Illa ashabal yamin,
kecuali orang-orang yang ada di barisan kanan, dan Allah akan mengenalkan nantinya. Fi jannati yatasaalun, di dalam surga orang-orang ini akan saling bertanya-tanya tentang saudara-saudaranya, teman-temannya, orang yang dia kenal selama hidup di dunia tapi dicari tidak ada dalam surga. Maka dia akan bertanya anil mujrimin, tentang orang-orang yang mujrim, yang berbuat dosa. Ma salakakum fi saqar, karena mereka dapat informasi bahwa orang-orang yang mungkin mereka cari ini yang tidak ada di surga, berarti ada di belahan lain yang disebut dengan neraka. Dan Allah kenalkan satu di antara pintu-pintu, satu di antara tingkatan-tingkatan neraka yang disebut dengan neraka Saqar. Ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian bisa masuk ke dalam neraka Saqar? Padahal kita hidup di dunia bersamaan, bekerja bersama, hidup bertetangga, tapi kenapa kok kalian bisa masuk neraka Saqar? Ternyata Allah izinkan saat itu ada dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka Saqar. Apa kata mereka? Qalu lam naku minal musallin. Sebab pertama para hadirin, mereka di dunia meninggalkan ibadah salat. Disinilah Allah memberikan rahmat pada kita. Satu Jumat sekali mendengarkan nasihat, yang nasihat ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk istri kita, anak-anak kita. Jangan sampai ada pasangan hidup kita dan anak-anak kita masih jauh dari salat. Mohon diperhatikan di pagi hari, jangan hanya takut mereka tertinggal pelajaran dan sekolahnya, tapi enggak takut meninggalkan salatnya. Tidak dalam satu lembaga, lebih dari satu lembaga, setiap ditanya tingkat SMA, tingkat SMP, siapa yang tadi pagi tidak salat subuh, betapa banyak yang mereka mengangkat tangannya. Di mana orang tuanya? Satu yang menyebabkan mereka masuk neraka Saqar, lam naku minal musallin. Sudah banyak nanti, dan sudah dibahas tentunya di sini hadis-hadis berkaitan dengan pentingnya salat. Bahkan salat pun Rasulullah SAW diundang langsung oleh Allah dengan perintahnya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kedua, walam naku nud'imul miskin. Kami selama hidup di dunia hanya mementingkan, memikirkan diri kami sendiri, hanya memikirkan perut dan kenyang sendiri, tidak pernah berbagi pemikiran, berbagi perasaan kepada orang-orang miskin. Bagian daripada sunnatullah, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang mampu, ada orang yang terbatas kemampuannya. Kalau orang-orang ini memahami, diberikan keluasan rezeki, setiap rezeki itu wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan mereka menginfakkannya, karena sadar dan tahu kita diberikan kelebihan itu lewat kitalah wasilahnya orang-orang yang berkebutuhan tadi. Maka jangan hanya kita memikirkan bagaimana diri kita dan keluarga kita, fikirkan orang-orang di sekitar kita. Bahkan disebutkan dalam hadis, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Maksudnya la yakmul imanuh, tidak sempurna imannya, yang dia itu man kana yashba', dia kenyang dan tahu tetangganya dalam keadaan kelaparan tapi tidak memperhatikan. Yang ketiga, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, kami terbiasa duduk-duduk, ngobrol-ngobrol sambil berbicara pembicaraan yang batil, pembicaraan yang tidak ada gunanya. Padahal satu di antara bentuk apa? Kebaikan dari Islamnya seseorang, min husni islamil mar'i, satu di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang, tarkuhu ma la ya'nih, dia mampu meninggalkan apa yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Maka hati-hati, kita mungkin diajak oleh teman kita ngopi bersama, ngumpul bersama, jangan sampai yang dibahas adalah membicarakan aib dan keburukan orang lain, membicarakan yang tidak perlu. Maka ini pula nasihat kita kepada istri, kepada ibunya anak-anak kita, saat mengantarkan anaknya ke sekolah, anaknya masuk ke dalam kelas, mungkin para ibu ini akan berkumpul. Bisa jadi yang mereka bicarakan membongkar aib orang lain, membicarakan keburukan orang lain,
ternyata ketika kita sibuk menilai, membicarakan orang lain, kita lupa dengan kekurangan diri kita sendiri. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami pada kehidupan dunia dulu mendustakan kehidupan akhirat. Kita nggak paham, nggak sadar bahwa ada hukum sebab akibat. Setiap yang kita lakukan di dunia ini berakibatnya bisa jadi nanti di akhirat. Maka orang-orang yang meninggalkan ibadah, orang-orang yang tidak beramal saleh, bisa dikatakan mereka mendustakan hari akhirat. Karena kita sama-sama tahu ada di antara kita yang sudah wafat dari keluarganya, dan kita tahu mereka sedang melanjutkan kehidupan setelahnya. Maka bagaimana dengan kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup? Untuk apa kehidupan kita? Hatta atanal yaqin, sampai kemudian kematian datang kepada mereka. Maka para hadirin, ini sebagai gambaran di mana Allah menggambarkan ada penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka. Pertanyaannya adalah, siapakah kita nanti? Orang yang bertanya atau orang yang ditanya? Kita yang berada di surga atau na'udzubillah kita berada di neraka? Dan tentunya kita berharap sesuai doa yang kita bacakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tahu maknanya, tapi hanya jangan doa saja. Bagaimana kita memilih setiap perjalanan hidup kita, bagaimana kita dengan ibadah-ibadah kita, bagaimana dengan kita dengan amal soleh kita. Maka kita sendiri sedang menentukan di mana letak kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan renungan dalam khutbah Jumat ini mampu menyadarkan kita bahwa kita sangat butuh dengan bagian pahala dari setiap amal soleh yang kita lakukan, dan semoga setiap amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.